Baik, para hadirin yang saya hormati, kami undang untuk duduk kembali. Kami persilakan untuk duduk kembali, karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pohon nangka tinggal sebatang. Nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua hingga membuat kita sehat walafiat pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menghadiri acara seminar dengan tema kekerasan perempuan dan anak di sekitar kita, kenali, cegah, dan laporkan, pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada Kapolda Sumatera Selatan yang diwakilkan oleh Direktur Reskrimum Kombes Pol Muhammad Anwar Roksowijoyo, SHSIK. Yang terhormat kepada Ibu Kombes Pol Dr. Sulastiana SIP SHMSI yang pada hari ini menjadi narasumber pada acara kita pada hari ini. Yang terhormat tentunya kepada Ibu Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Haja Fauziah Mawardi Yahya, selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan. Kepada Bapak dan Ibu instansi pemerintahan yang sudah hadir pada hari ini, dan tentunya tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Bina Dharma yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Yang terhormat juga kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, Guru Besar Universitas Bina Dharma, Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen Universitas Bina Dharma. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang terhormat yang tentunya sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu CH Desi Kusmin dari MTIMP. Hadirin kami mohon berdiri.
Terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa pada kali ini akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Dimas. Kepada Saudara Ahmad Dimas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara, agar acara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi agama lain silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kami berdoa kepadamu agar Engkau melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk. Ya Allah, jadikanlah dunia ini tempat yang aman dan penuh dengan kasih sayang. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka yang teraniaya, agar mereka merasakan kedamaian dan keadilan. Ya Allah, berikanlah hikmah kepada kita semua untuk menghormati dan mencintai dan merawat sesama manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbiki rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Dimas yang sudah berkenan untuk memandu doa pada acara hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma kepada Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kapolda Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kriminal Umum Bapak Anwar, Bapak Kombes Pol Muhammad Anwar SIK MH. Yang kami hormati sahabat kami yang kebetulan hadir ke Palembang dan akan menjadi narasumber pada seminar ini, Kombes Pol Dr. Sulastiana SIP SH MSI. Yang kami hormati Ayunda kami Ibu Hajah Fauziah Mawardi Yahya. Beliau adalah Ketua Jantung Sehat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dari pimpinan perguruan tinggi, organisasi wanita, kemudian mitra-mitra Universitas Bina Dharma, dan tentu saja para sivitas akademika Universitas Bina Dharma dan para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa berkumpul di aula Universitas Bina Dharma dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti seminar dengan judul Kekerasan Perempuan dan Anak di Sekitar Kita, Kenali, Cegah, dan Laporkan. Seminar ini alhamdulillah kami mengundang, kalau untuk luring kurang lebih ada 400 peserta, namun secara daring melalui BTV Universitas Bina Dharma yang linknya juga sudah kami kirimkan, dan ini juga live streaming, jadi insya Allah acara ini juga akan diikuti beberapa teman-teman lain, tidak hanya yang hadir di Universitas Bina Dharma. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat laporan statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 5.634 kasus pada tahun 2022. Jadi kalau melihat angka ini, jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini cukup memprihatinkan, di mana selain kasus perceraian yang relatif tinggi, itu ada juga 4.280 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023. Dan kalau melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat jumlah kasus kekerasan juga tindak kriminal terhadap anak Indonesia mencapai 9.645 kasus, dan ini data diambil mulai dari Januari sampai 28 Mei 2023.
Jadi sangat besar kemungkinannya angka ini akan bertambah kalau berdasarkan data per hari ini. Jadi berdasarkan data itulah ini timbul kegelisahan kami teman-teman dari pendidikan tinggi, apa ini yang bisa kami sumbangkan kepada masyarakat terhadap data yang cukup mengerikan lah kalau kita lihat. Kalau di Universitas Bina Dharma sendiri kami sudah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kalangan kampus, karena mungkin juga Bapak Ibu mendengar berita bahwa kekerasan seksual di kampus itu terjadi, dan 1-2 tahun belakangan ini juga mungkin mendengar beritanya, dan itu terjadi di Palembang, di Sumatera Selatan. Jadi dalam rangka itulah kami bekerja sama dengan Polda Sumsel dan sekaligus ikut dalam rangka memperingati HUT Polwan yang nantinya kalau saya tidak salah tanggal 1 September, dan kebetulan sahabat kami sedang main ke Palembang, akhirnya berkomunikasi apa nih yang bisa kita berikan kepada masyarakat Sumsel, sehingga akhirnya inisiasi untuk mengadakan seminar pada hari ini. Jadi yang paling penting adalah selain seminar ini juga aksi nyata apa ini yang kita bisa perbuat, utamanya dari kalangan akademisi, apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengurangi, atau yang paling penting adalah bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi Universitas Bina Dharma sendiri ini menjalin kerjasama dengan Polda Sumsel. Kami punya rencana ingin membangun aplikasi panic button untuk kalau ada kekerasan yang terjadi, maka dengan segera masyarakat bisa melaporkan melalui panic button ini. Walaupun tentu saja pembuatan aplikasinya mudah, hanya aplikasi ini baru bisa bermanfaat kalau digunakan, sehingga memang kerjasama ini akan terus kami jalin dengan Polda Sumsel agar bagaimana aplikasi yang akan diciptakan ini bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia yang punya budaya malu ya, karena tabu sehingga sulit kalau bahasa anak sekarang tuh men-spill menyampaikan bahwa mereka ada masalah. Juga mungkin dalam seminar ini juga akan dikenalkan sebetulnya kalau ada orang di sekitar kita atau juga anak yang memberi simbol seperti ini, itu berarti mereka dalam bahaya. Itu signal buat kita untuk segera merespon bahwa untuk membantu siapapun itu yang memberi signal bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Kami berharap seminar ini akan memberikan wawasan yang kuat dan tindakan konkret bagi peserta dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang ditingkatkan, kami berharap masyarakat dapat bersatu untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Kami mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan dan kehilapan. Atas kesediaan Bapak Ibu tamu undangan hadir di kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan izinkan saya mengakhiri sambutan saya dengan sebuah pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato ini, semoga bisa memberi manfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Dharma atas kata sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kapolda Sumatera Selatan yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Direktur Reskimum, Bapak Kombes Pol Muhammad Anwar Roksowijoyo, SHSIK, dan juga sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kami akan membawakan sambutan Bapak Kapolda yang seyogyanya beliau yang akan hadir pada pagi hari ini, namun karena ada kegiatan yang beliau tidak dapat tinggalkan sehingga beliau mendelegasikan kepada kami untuk hadir mewakili di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dan membacakan sambutan dari beliau. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM selaku Rektor Universitas Bina Dharma beserta staf. Yang saya hormati ini Mbak saya Kombes Sulastiana SIP SH MSI selaku narasumber. Yang saya hormati Bu Pakor Polwan Polda Sumsel. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, dan yang saya hormati Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumsel. Saya hormati Kepala Kewani Sumsel dan seluruh peserta seminar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah pada pagi hari ini berkumpul tempat ini, yang sebetulnya saya agak deg-degan nih Bu, karena semuanya perempuan semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan acara seminar dengan tema kekerasan perempuan dan anak di sekitar kita, kenali, cegah, dan laporkan. Dalam rangka HUT Polwan tahun 2023, Polda Sumsel yang bekerja sama dengan Universitas Bina Dharma Palembang. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM selaku Rektor Universitas Bina Dharma Palembang yang telah menginisiasi dan memberikan fasilitas atas terselenggaranya kegiatan ini, dan juga kepada Bapak atau Ibu hadirin sekalian atas kesediaannya untuk hadir pada acara seminar ini. Semoga kegiatan yang akan kita selenggarakan dapat memberikan manfaat dalam terciptanya Kamtibmas yang lebih kondusif di wilayah hukum Polda Sumsel, khususnya menurunnya angka tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta seminar dan hadirin saya banggakan, kita ketahui bersama kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah serius yang memerlukan perhatian kolektif karena memberikan dampak negatif dan luas tidak hanya kepada terhadap korban tapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali terjadi di lingkungan domestik seperti rumah tangga,
lingkungan publik atau umum, atau di suatu komunitas. Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan secara fisik, melainkan juga psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Para pelaku kekerasan juga bukan hanya orang luar ataupun orang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan terdekat. Banyak faktor yang menyebabkan masih banyak perempuan dan anak mengalami permasalahan. Antara lain karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara mendidik mereka. Disebabkan pula oleh faktor budaya dan juga faktor-faktor lain yang tidak memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak, sehingga menimbulkan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perampasan hak-hak perdata perempuan dan anak. Peserta seminar dan hadirin yang saya banggakan bahwa permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diibaratkan seperti gunung es yang terlihat hanya sebagian kecil, namun di dalamnya sangat besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Online PPA tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 6.470 kasus pada tahun 2023. Hal ini, data ini turun bila dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 11.266 kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus kekerasan tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 10.117 kasus. Tahun 2022 lebih tinggi mencapai 16.106 kasus. Mudah-mudahan semakin tahun berjalan semakin turun untuk jumlah angka kasus tersebut. Di Provinsi Sumsel sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 147 kasus pada tahun 2023 berjalan, yang mana pada tahun 2022 mencapai lebih dari 147 kasus. Untuk kekerasan tindak kriminal anak di Provinsi Sumsel tahun ini ada 288. Jadi kami sering menerima laporan bahwa kekerasan dari orang tua, kekerasan dari pendidik, kekerasan dari pihak luar keluarga, bahkan temannya sendiri itu banyak terjadi dan dilaporkan. Yang lebih mirisnya lagi, kasus-kasus pembegalan ataupun pencurian dengan kekerasan ataupun perkelahian banyak melibatkan anak di bawah umur. Jadi ada yang umur 15 tahun sudah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, bergerombol menggunakan kendaraan bermotor, kemudian tawaran, bahkan yang terakhir fenomena yang membuat kami bingung bahwa yang meninggal sekitar bulan lalu itu DM, itu sama-sama anak bawah umur, itu DM lawannya lewat IG untuk menantang gladiatoran. Isi DM-nya, gabut nih, yuk kita gladiatoran mati. Apakah sedemikian mudahnya? Nah, ini tentu harus menjadi pemikiran kita semua. Mudah-mudahan seminar ini menghasilkan outcome yang bisa mengurangi atau mereduksi dari pemikiran-pemikiran anak-anak khususnya dari wilayah Sumatera Selatan untuk tidak berbuat jauh ke depannya merugikan dirinya sendiri. Untuk perkara yang tangani Polda Sumsel dan jajaran, dari Januari sampai Juli tercatat ada 400 kasus kekerasan terhadap anak dan 318 kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Saya tidak tahu apakah mungkin suaminya atau siapa mengapa senang sekali melakukan kekerasan terhadap istri, terhadap keluarga. Nah, ini juga bapak-bapaknya perlu diadakan seminar sebetulnya. Bukan ibu-ibunya aja nih, bapak-bapaknya perlu seminar, dikasih masukan, dikasih mungkin sedikit penekanan gitu, bahwa perempuan adalah makhluk yang harus dilindungi, tapi bukan untuk disakiti, kan gitu Bu ya.
Alhamdulillah saya sama istri sampai sekarang harmonis, Bu. Kemarin ini cerita sedikit, kemarin kami ikut maraton Maybank di Bali. Saya berdua dengan istri berlari 10 kilo. Sebetulnya saya bisa ninggalin, tapi saya nggak tega. Akhirnya kita agak lambat, tapi yang penting finishnya bahagia gitu, Bu. Meningkatnya angka pelanggaran pengaduan yang ada, baik ada pengaduan laporan polisi maupun data dihimpun melalui lembaga layanan, dikarenakan hadirnya kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek nomor 30 2021, PMA nomor 73 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, lembaga pendidikan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat agar secara luas dan berani untuk melaporkan setiap kasusnya atau yang korban alami. Melihat dari data tersebut, kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak terhitung cukup besar dan mengkhawatirkan. Hal ini menyiratkan dan memerlukan atensi dan perhatian kita semua untuk sama-sama melakukan pencegahan dan penanganan guna menyelamatkan kaum perempuan dan anak serta mewujudkan keadilan bagi mereka. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri, namun harus bekerja secara koordinasi, saling bahu-membahu dengan seluruh stakeholder dan juga dinas-dinas instansi terkait. Para peserta seminar saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Kepada seluruh peserta, agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh para narasumber yang kemudian dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi, dengan harapan pada kesempatan ini dapat menyampaikan materi secara tepat, padat, dan aplikatif. Terakhir, kata-kata dari kami, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan berdaya, anak terlindungi, dan Indonesia maju. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Selasa tanggal 29 Agustus, pukul 10 WIB, acara seminar bertema kekerasan perempuan dan anak dalam rangka HUT Polwan tahun 2023 Polda Sumsel secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, 29 Agustus 2023, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan A. Rahmat Wibowo SIK, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Muhammad Anwar SHSIK yang sudah memberikan kata sambutan dan juga sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum kita ke acara inti, ke acara selanjutnya, kita akan berfoto terlebih dahulu. Kami mengundang kepada Ibu Wakil Gubernur, ya, Ibu Hajah Fauziah Mawardi Yahya, kemudian kepada Ibu Ana selaku moderator kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Anwar selaku Direktur Reskimum, dan juga kepada Ibu Rektor Universitas Bina Dharma untuk dapat maju ke depan, naik ke atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh kami persilakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan, kita foto bersama. Boleh hadap ke depan, menghadap kamera. Boleh petugas tim dokumentasi dibantu untuk proses dokumentasi.
Baik, sekali lagi. Ini? Iya, jempolnya Bina Dharma, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk satu kali lagi, Bapak dan Ibu, hadap ke arah banner ya. Kita foto bersama dengan para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, boleh. Kami undang untuk berdiri, Bapak dan Ibu, kami persilakan. Kita foto terlebih dahulu, kita foto bersama ya. Boleh silakan berdiri para hadirin. Ya, boleh menghadap ke kamera Bapak dan Ibu yang ada di depan. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali para hadirin yang terhormat. Karena sebentar lagi kita akan memulai acara seminar pada pagi hari ini. Baik, para hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai kekerasan perempuan dan anak di sekitar kita. Kenali, cegah, dan laporkan, yang akan dibawakan oleh Ibu Kombes Pol Dr. Sulastiana SIP SHMSI dan juga dipandu oleh moderator kita Ibu Dr. Ramasanti Zinaida MIKOM. Dan juga dilanjutkan dengan, tentunya nanti dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Boleh para hadirin yang terhormat ikut berpartisipasi dalam proses tanya jawab pada kegiatan hari ini. Baik, kami mengundang kepada Ibu Kombes Pol Dr. Sulastiana SIP SHMSI.
Baik, sebelum kita memanggil narasumber kita, alangkah baiknya kita memanggil moderator kita terlebih dahulu, Ibu Dr. Rahmasanti Zinaida M.Ikom selaku moderator kita pada pagi hari ini, yang merupakan Kaprodi Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Bina Dharma. Kepada Ibu Rahmasanti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu-ibu yang cantik nih, suaranya kurang terdengar, boleh lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, selamat datang di lantai 6 Aula Profesor Bukhari Rahman Universitas Bina Dharma. Perkenalkan saya Rahmasanti Zinaida akan memandu untuk sesi seminar pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya harus menyapa terlebih dahulu ibu-ibu yang pagi-pagi sudah berdandan cantik datang ke Universitas Bina Dharma. Saya ingin minta suaranya, mungkin ibu-ibu dari Garnita. Di manakah ibu-ibu dari Garnita? Selamat pagi ibu-ibu. Jam berapa tadi dandannya Bu, kalau boleh tahu? Jam 8 sudah di tempat. Jam 8, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu dari Garnita. Izinkan saya menyapa ibu-ibu dari Dinsos, Dinas Sosial. Apakah ada di sini? Tadi ada ibu-ibunya? Oh di sana ibu-ibu, baik. Terima kasih ibu-ibu telah hadir. Ibu-ibu dari Dinas Kesehatan. Apakah? Oh di belakang ibu-ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu dari Dinsos dan Dinkes nih. Iya, saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari KPPI Sumsel. Di manakah berada ibu? KPPI Sumsel, ya lalu dari PKK Sumsel, ibu-ibu selamat pagi ibu-ibu. Luar biasa ya. Dari Perwosi Sumatera Selatan. Oh di belakang sana, baik ibu, selamat datang. Dari UPTD PPA, ibu-ibu dari UPTD PPA selamat pagi ibu. Dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Sumatera Selatan, terima kasih telah hadir ibu. Lalu dari Yayasan Jantung Indonesia, ini yang jantungnya selalu sehat, baik. Selamat pagi ibu, luar biasa. Luar biasa ibu, selamat pagi. Ya lalu ada ibu-ibu dari kader Posyandu Rotary, wah luar biasa. Dari Posyandu, selamat pagi ibu. Baik, terima kasih ibu telah hadir. Dari APSI HIMSI Sumsel sudah hadir juga. Baik, terima kasih ibu telah hadir. Dari Universitas Palembang, selamat pagi. Baik, terima kasih ibu. Dari SDI Al-Azhar 45, terima kasih ibu telah hadir. UIN Raden Fatah juga hadir, terima kasih ibu. Dari UIN Raden Fatah, lalu dari Stikes Al-Suwaibah, terima kasih telah hadir. IPK Indonesia, terima kasih ibu. Universitas IBA, terima kasih telah hadir ibu. DPW PKB juga sudah hadir, luar biasa. Papris dan Universitas Muhammadiyah Palembang, Papris, wah luar biasa ini dia di depan ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, terima kasih banyak. Luar biasa, Ibu Wakil Gubernur izin yang hadir ini kurang lebih 400 orang dan bergabung bersama kita di streaming YouTube Bina Dharma TV pun kurang lebih ratusan orang telah bergabung. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Hari ini luar biasa, kita tepuk tangan dulu deh untuk kita semua. Ya, izinkan saya naik ke atas panggung ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, pada hari ini kita gembira sekali karena kita kedatangan Ibu Wakil Gubernur yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Karena apa? Tema hari ini luar biasa penting ibu-ibu, yaitu seminar kekerasan perempuan dan anak di sekitar kita. Kenali, cegah, dan ayo laporkan gitu ya. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan pemateri yang menurut saya ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena pengalaman beliau dan juga ternyata adalah seorang dosen, ibu-ibu. Ya. Dosen di Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan juga dosen di
program doktoral ilmu kepolisian dan juga di Universitas Kristen Indonesia, jadi pengalaman sudah luar biasa. Saya ingin membacakan terlebih dahulu sebelum memanggil beliau ke atas panggung biar kita makin penasaran orangnya yang mana ya gitu. Orangnya yang mana? Ibu Kombes Pol Dr. Sulistiana atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Ana ini memang luar biasa, adalah dokter kriminologi dengan predikat cum laude ya, luar biasa. Dan tahun 2018 telah bergabung dengan Lemhanas RI dan juga mendapatkan sertifikasi untuk risk management dan human capital di tahun ini dan asesmen PATI di tahun 2022. Ibu ini adalah orang situ Bondo, berarti luar biasa ramah. Nanti kita akan segera bertemu dengan Ibu Kombes Pol Dr. Sulistiana, kami undang untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi Ibu, ini dia. Selamat pagi Ibu, luar biasa. Kalau alhamdulillah baik. Ini kayaknya meriah nih Mbak moderatornya. Teman-teman, mic-nya boleh ditambah satu lagi? Mic-nya? Baik, Ibu silakan duduk Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau cerita sedikit Ibu bahwa rumah saya di Jakarta itu di Lebak Bulus, tepatnya di depan Sepoluan atau Sekolah Polisi Wanita. Jadi saya dari kecil Ibu-ibu selalu sholat tarawih, sholat itu berada di lingkungan Sekolah Polisi Wanita. Dari kecil cita-cita saya jadi polwan Bu. Ada di sini yang cita-citanya pernah jadi polwan Ibu-ibu? Iya, ada ya? Baik, cita-cita jadi polwan, tapi karena postur tubuh tidak memungkinkan dan kondisi kesehatan tidak mungkin, akhirnya saya harus kehilangan mimpi saya menjadi polwan, dan hari ini bisa bersama dengan polwan itu adalah suatu kebanggaan luar biasa Ibu Ana. Terima kasih. Baik, masih ditunggu mic-nya dari teman-teman Bina Dharma TV. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, mengingat waktu juga semakin siang, kita langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ana. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali untuk kita semua. Kasus mencatat sudah banyak sekali kasus kekerasan, bahkan di tahun ini dari bulan Januari sampai Mei itu ada kurang lebih 9.645 kasus menurut Kementerian Perlindungan Anak. Untuk itu, mari kita sambut bersama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kombes Pol Dr. Sulistiana. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ibu-ibu, kayaknya ada bapak-bapak nggak ya? Oh, masih ada bapak-bapak di bagian belakang. Kesempatan pertama karena seminar ini diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Polwan tanggal 1 September. Saya mohon, kebetulan saya hadir bersama adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya mohon adik-adik Polwan berdiri. Ibu-ibu dan bapak-bapak, bersama kita hadir Polwan dari Polda Sumatera Selatan dan jajaran, yang mereka-mereka ini semua siap untuk merespon dan melayani masyarakat di lingkungan Sumatera Selatan. Khususnya yang hadir kali ini berkaitan dengan apabila terjadi kekerasan terhadap wanita dan anak. Tepuk tangan dulu buat Polwan Polda Sumatera Selatan. Polwan maju. Polwan jaya. Polwan maju. Polwan jaya. Polwan maju. Polwan jaya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu-ibu, dan kesempatan kedua karena bersama kita hadir Ibu Wakil Gubernur, Ibu Fauzia, dan di antara kita ini tentu membutuhkan semangat, spirit dari Ibu yang bersama-sama dengan kita dalam keseharian. Maka saya mohon 2-3 menit Ibu berkenan untuk memberikan spirit bagi Ibu. Silakan Bu. Izin Bu,
Terima kasih kami sudah diberi kesempatan. Kami mewakili dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, seyogyanya beliau yang hadir, namun beliau ada bersamaan. Biasa kami berbagi tugas, Bu. Dari kami untuk himbauan kepada kita semua, para ibu-ibu, para wanita yang ada di Sumatera Selatan, kalau mendengar kalau ada kejadian selama ini kita takut untuk melapor, minimal kita saling memberitahu ya. Jadi jangan sampai kejadian itu berlarut-larut, jangan didiamkan, baik kejadian itu di rumah kita sendiri maupun keluarga tetangga ataupun keluarga kita yang terjadi tindak kekerasan untuk wanita dan anak-anak. Jadi kita cepat-cepat lapor ya, jangan takut dan jangan malu untuk bukannya membuka aib, Bu, tapi kita memecahkan bersama masalah ini hingga masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak menjadi besar. Biasanya, Bu, kita nih kepedulian kepada orang lain itu biasanya karena takut ya, takut membuka aib atau takut kita nanti dimusuhi oleh keluarga atau tetangga. Membuka aib untuk orang lain itu memang tabu. Tapi sekarang dengan adanya seminar ini, kita mudah-mudahan hari ini pencerahan untuk kita semua, perpanjangan tangan untuk masyarakat Sumatera Selatan adalah beberapa organisasi yang diundang di sini maupun dari universitas-universitas. Mudah-mudahan kita semua bisa menuntaskan masalah yang sudah dilaporkan oleh Bapak tadi. Besar sekali peningkatannya untuk tindak kekerasan wanita dan anak-anak di Sumatera Selatan. Ayo kita sama-sama berpegangan tangan, mempunyai rasa tugas kita, pengabdian, kepedulian kepada masyarakat kita untuk Sumatera Selatan. Kita bisa, dan untuk Sumatera Selatan kita bisa untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi itulah imbauan dari kami. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita ada pertemuan lagi, bisa kita sampai ke bawah, bisa mempunyai ilmu yang nanti ditularkan oleh ibu ini akan kita sebarkan di pelosok manapun masyarakat kita berada. Biasanya di pelosok-pelosok yang rumahnya itu jauh-jauh, Bu. Kalau di persawahan itu dari rumah ke rumah itu jauh, jadi tidak bisa kita memantau. Nah, inilah tugas kita. Kalau bisa kita yang untuk memantaunya nanti perpanjangan tangan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tepuk tangannya harus 2 kali nih, karena spiritnya luar biasa ya Bu Wagub ya. Terima kasih Bu Fauzia. Memang kesempatan seperti ini kadangkala baru bisa menginspirasi kita semua. Apa yang harus kita lakukan untuk kita sendiri dan untuk masyarakat. Memang terkait dengan kekerasan terhadap wanita dan anak ini kadangkala ada konflik batin, terutama bagi wanita yang secara budaya dan agama kadang bertentangan dengan hati kita sendiri ya Bu ya. Terutama dari sisi keagamaan di lingkungan Polda Sumsel ini sama dengan di kampung saya. Jadi kalau perempuan itu harus tawadu katanya, harus taat dan respect. Tetapi ada batas-batas yang saat ini sudah mulai diformalisasi ya. Unsur-unsurnya mulai dimasukkan ke dalam unsur-unsur hukum. Sehingga kita punya akses ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa iri nanti boleh protes ya, karena di sini ada polwan-polwan dari Polda Sumsel. Karena sebelum seminar saja saya sudah ditanya, Bu, kalau laki-laki kemudian gimana, Bu? Kok cuman perempuan aja soal kekerasan terhadap perempuan? Laki-laki kan juga sering mendapat perlakuan kekerasan ya, karena sudah banyak kasus-kasus juga yang diterima oleh kaum maskulin nih, kekerasan yang dilakukan oleh
para perempuan justru. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan nanti mungkin nih para kaum maskulin juga akan melakukan rekonstruksi hukum ya, untuk mengadopsi dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok maskulin. Tapi kesempatan kali ini mohon maaf ini fokus kepada perempuan dan anak, sehingga nanti yang laki-laki boleh mendengarkan sebagai catatan-catatan dan juga mungkin bisa menjadi penggiat dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap wanita dan anak. Oke, ibu-ibu, tanpa sadar ternyata secara internasional, dunia nih bukan lagi Indonesia, ternyata di antara 5 perempuan, 3 perempuannya mengalami kekerasan yang tanpa sadar atau sadar itu kita terima, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, terutama di kalangan ibu-ibu dan di usia produktif. Dan ini nanti kita gambarkan bagaimana sih yang disebut kekerasan terhadap wanita dan khususnya anak. Kita mulai dari peta ya Bu ya. Ternyata yang paling banyak di lingkungan Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan tidak tidak terkecuali Sumatera. Walaupun tidak disebutkan secara khusus Sumatera Selatan, tetapi gambar menunjukkan ternyata di lingkungan Sumatera Utara memiliki angka yang paling tinggi. Mungkin ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Yang pertama ada nilai-nilai kemasyarakatan atau sosial budaya yang mungkin bisa menjaga. Kalau di lingkungan Polda Sumsel, kenapa tadi angkanya di 140-an sampai dengan 200, mungkin karena masih dijaga dengan tingkat religius ya, tingkat ketaatan kepada agama dan nilai-nilai sosial yang masih tinggi. Di sini saya lihat masih banyak dikembangkan budaya-budaya adat yang itu juga bisa mengikat seseorang untuk melakukan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Namun demikian, ibu-ibu, di berita-berita sudah banyak. Jangankan di lingkungan rumah tangga, di pondok pesantren aja banyak yang terjadi ya. Kalau di lingkungan kota atau metropolis, itu kecenderungan pondok pesantren yang seperti itu langsung di demo atau langsung mereka persekusi oleh masyarakat. Jadi mereka langsung mendobrak pondok-pondok pesantren itu, bahkan terjadi pidana, misalkan membakar pondok pesantren, kemudian menghakimi ustadz atau pemilik pondok pesantren secara langsung. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena masih ada kami Bu ya, masih ada Polri yang menjadi fasilitator dan mengakomodasi kebutuhan ibu-ibu yang bisa ditindaklanjuti secara hukum. Jadi jangan khawatir, tetapi juga harus waspada bahwa 3 di antara 5 perempuan itu mengalami kekerasan. Ya, jangan lupa dan jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Next please. Nah, ini perbandingan jumlah kasus kekerasan. Sebenarnya grafik ini sama dengan yang pertama, tetapi kita gambarkan dalam format yang lain supaya lebih jelas. Kecil sekali ya, bisa di zoom kembali enggak? Operator? Apa sudah maksimal? Oke. Next please. Ya, ini. Jadi ibu-ibu, walaupun tingkat kekerasan itu di slide pertama sampai ketiga menunjukkan bahwa Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan DKI itu memiliki tingkat yang hampir sama, tetapi ternyata angka terpaparnya setiap 100 orang itu ternyata Jawa Barat memiliki angka yang paling tinggi. Asumsi sementara dalam penelitian ini karena Jawa Barat sangat metropolis, budayanya sudah sangat terpengaruh dengan lingkungan luar, di mana mereka intoleransinya itu sangat kecil terhadap kondisi-kondisi kekerasan dan hubungan-hubungan emosional di luar
hubungan-hubungan yang terstruktur ya, yang diikat oleh pernikahan atau perkawinan. Nah, ini menyebabkan daerah-daerah ini lebih banyak hubungan-hubungan yang tidak tidak dilingkupi atau disertai dengan hubungan-hubungan legal. Ini yang menyebabkan mereka lebih bebas ya. Berikutnya. Ya, ini data ini menunjukkan ternyata pendidikan itu sangat berpengaruh. Dari grafik ini kelihatan SD, SMP, dan SMA ternyata pendidikan yang orang-orangnya banyak terpapar kekerasan ini. Sehingga kalau Ibu Fauzia tadi menyampaikan kita harus mendapatkan banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya adalah melalui pendidikan. Maka sebagai wanita dan ibu-ibu yang menjadi prioritas utama di dalam memberikan pendidikan kepada anak, kita berusaha seoptimal mungkin agar pendidikan anak kita sampai ke level yang tertinggi untuk memberikan pemahaman bahwa ada gejala-gejala yang bisa mereka tangkap sedini mungkin apabila terjadi kondisi kekerasan terhadap wanita dan anak ya. Kemudian usianya usia produktif ya. Usia produktif dan yang banyak terjadi justru di usia di atas 22 tahun. Artinya usia pada sudah usia pernikahan ya. Jadi lulus kuliah sampai dengan usia produktif. Sekarang usia produktif berbeda dengan sebelumnya. Sekarang usia produktif sampai dengan 60 tahun. Maka dari itu ada terjadi kekerasan terhadap nenek-nenek kata kita, karena usianya sudah lansia gitu. Dan itu juga banyak terjadi. Mungkin kita bisa lihat ya, kalau ada nenek-nenek yang juga nikah dengan berondong katanya, dan itu banyak terjadi. Mungkin pada kondisi-kondisi wanita yang memang berkecukupan. Nah, ini antara usia dengan dengan pendidikan. Dua hal yang perlu kita perhatikan bersama di lingkungan kita. Jadi ibu-ibu nanti mohon bisa di lingkungan masing-masing bisa mapping. Kira-kira kalau anak-anak di lingkungan kita itu banyak SMP dan SMA, maka apa yang harus kita lakukan di sekitar kita untuk lingkungan kita, sehingga kita bisa berbuat lebih lebih cermat dan lebih tepat untuk lingkungan kita. Kalau ibu-ibu kira-kira apa gitu ya. Nanti akan ada matrik yang kami akan tunjukkan sebagai sebuah upaya mapping dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Oke, next. Nah, ini problem perempuan. Ada budaya, politik. Yang budaya tadi saya sampaikan, kalau di agama kita mengenal kata tawaddu tadi ya. Kemudian nggak tahu di lingkungan Polda Sumsel mungkin ada kata-kata sendiri yang menggambarkan ketaatan atau respect kepada laki-laki ya, terutama yang kadangkala itu disalah tafsirkan oleh laki-laki ya. Kemudian sosial ini terutama budaya, kemudian kondisi sosial diantaranya pendidikan ini juga berpengaruh. Kemudian politik. Kadangkala kita tidak berpikir bahwa politik itu juga berpengaruh terhadap anak dan wanita. Tetapi ternyata pada saat saya melakukan survei ketika ada demo 411-212 di Jakarta, hampir 300 orang wanita menyatakan kehadirannya itu karena suaminya berorientasi politik kepada satu partai atau satu kelompok. Nah, ini ternyata juga berpengaruh. Budaya dengan politik hampir linier gitu. Jadi budaya dijadikan instrumen sebagai alasan bagi wanita dan anak, kemudian untuk menanamkan respect kepada suami. Ini juga sangat berpengaruh. Jadi 300 wanita saat itu saya survei dengan anak-anaknya ikut demonstrasi, pernyataannya begitu. Saya ikut suami karena suami mengharuskan kami ikut dalam kelompok ini karena kelompok ini dianggap sebagai kelompok panutan. Nah, jargon semacam ini
yang ditanamkan dalam konteks keagamaan menjadi salah satu alat di dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan kekerasan. Kemudian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini sudah banyak kasusnya sampai kepada kematian wanita, terutama apabila wanita memiliki kompetensi menonjol dan meminta hak-haknya. Kasus Marsina itu sudah membuka mata wanita ketika dia menuntut hak-haknya di lingkungan kerja untuk sama dengan laki-laki, maka semakin lama akan semakin tergerus aksesnya sampai pada resiko kematian. Dan ini tidak terjadi pada lingkungan kerja di private sector saja. Ini juga terjadi di sektor publik. Mungkin memang tidak pernah terungkap, tetapi pernyataan dan tuntutan 30% hak wanita di lingkungan politik dan di lingkungan kerja itu merupakan salah satu bukti bahwa ada kebutuhan moral di lingkungan sosial, khususnya di lingkungan ketenagakerjaan, bahwa wanita membutuhkan upgrade terhadap posisinya dan ada tekanan-tekanan sosial yang sampai sekarang ternyata belum mendapatkan solusi yang signifikan. Enggak usah jauh-jauh ibu-ibu, kalau kami menyampaikan kami masih di angka 6%. Jadi tetapi kami bangga dengan pimpinan bahwa dalam 5 tahun ini pimpinan sudah memiliki komitmen dan spirit untuk memberikan tempat kepada Polwan menduduki posisi-posisi strategis dan ikut bersama-sama kaum maskulin di pekerjaan-pekerjaan yang berada di sektor lapangan, yang itu juga sama effortnya dengan kaum maskulin. Kemudian ekonomi. Nah, ini persoalan antara agama dengan ekonomi ini jadi persoalan. Ketika seorang ibu harus menganulir pernyataan cerai terhadap suami, kesanggupan cerai, kesediaan cerai, itu sering ditarik kembali dengan alasan anak atau ekonomi. Oleh karena itu, perempuan harus berdaya secara ekonomi. Ya, jadi kalau saya, ibu-ibu, saya yang pertama adalah kemandirian ekonomi. Saya dorong penuh kepada para wanita agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, ya, kekerasan. Karena setiap hari membutuhkan dukungan dari suami sehingga tidak bisa memiliki pilihan ketika suami melakukan kekerasan. Bagi suami penyayang, alhamdulillah ya Bu Fauzia gitu. Tapi jika itu terjadi, mohon dihimbau juga kepada anak-anak kita, adik-adik kita untuk me-upgrade kompetensi agar dia bisa bekerja dan mandiri. Nah, ini perlu disampaikan kepada seluruh wanita, khususnya di Polda Sumsel. Terkait dengan agama, sampai saat ini ternyata jumlah pondok pesantren yang terungkap ustadznya atau pemilik yayasan itu melakukan kekerasan terhadap santrinya itu ternyata banyak. Jadi akhirnya persepsi masyarakat tidak terlalu percaya bahwa menitipkan anak-anak kita ke pesantren itu merupakan sebuah pilihan. Jadi mungkin kalau saran saya jangan serta-merta menerima ucapan atau dalih agama untuk kita, ya. Jadi ditelaah dulu agar kita mengerti manfaat atau filosofi dari dalih-dalih yang disampaikan oleh para kiai dan ulama. Dan saya yakin dengan dengan sikap dan perilaku para ustadz itu secara sosial akan terfilter dengan sendirinya, tersaring dengan sendirinya. Oke, next.
Nah ini sama seperti tadi, kerentanan secara spesifik dari sisi keluarga, kemudian sistem pengasuhan itu juga perlu dipelajari kembali. Apakah sistem pengasuhan kita sudah sesuai dengan budaya, dengan lingkungan, dengan kondisi anak-anak yang saat ini terutama itu memiliki model yang berbeda. Mungkin cara tausiah kita tidak lagi seperti cara-cara lama yang harus hadir, kemudian mendengar dan sepenuhnya harus harus mencontoh, tetapi bisa menggunakan teknologi yang kita gunakan. Kemarin anggota-anggota Polri, terutama Babin Kamtipmas Polri, itu sudah mengemas dalam bentuk-bentuk mungkin disalurkan melalui media sosial yang kemasannya sudah berbeda. Mohon nanti ibu-ibu bisa follow atau mensosialisasikan yang ibu-ibu terima, dan nanti kalau memang belum terima ada adik-adik kami di Polda Sumsel yang juga akan meneruskan kepada ibu-ibu untuk bahan pembelajaran dan sosialisasi kepada anak-anak. Nah, yang tadi lagi kembali kepada sekolah, putus sekolah, kemudian hubungan emosional dalam keluarga ternyata juga menjadi penyebab tingginya terpaparnya wanita dan anak dari kekerasan seksual. Kemudian apalagi penyalahgunaan narkoba. Wah, ini bidang saya 17 tahun dan ternyata yang terkini ternyata modusnya narkoba itu menggunakan keluarga. Ibu-ibu ingat berita keluarga yang membakar dan ngebom gereja di Surabaya. 5 gereja, ternyata mereka menggunakan modus keluarga. Jadi ibu bersama anak-anaknya yang melakukan. Sedangkan bapaknya menjadi pengendali. Salah satu anak perempuan yang umur 5 tahun, ketika kami treatment di salah satu rumah sakit, ketika melihat polisi dia menyebut takut. Nah, yang saya bilang ketaatan kepada orang tua yang negatif seperti ini jangan sampai menjadi alat berkembangnya kekerasan terhadap wanita dan anak. Jadi mohon kecerdasan ibu-ibu dan anak-anak di-upgrade, Bu Fauzia, nanti melalui circle supaya kita saling menguatkan yang Bu Fauzia sampaikan tadi. Next please. Nah, ini mungkin ada beberapa tindakan yang ternyata tidak kita sadari itu termasuk dalam kekerasan. Mungkin ibu-ibu bisa cermati nih ya slide ini. Pelecehan seksual fisik, non fisik, pemaksaan kontrasepsi merupakan salah satu unsur di dalam Undang-Undang TPKS yang kita jaring nantinya. Kemudian sterilisasi dan pemaksaan perkawinan. Jadi jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak memaksa anak-anak kita kawin. Itu juga termasuk dalam UU TPKS. Waduh, ibu mau protes nih, saya takut nih dari Papri nih. Tapi ibu-ibu sebenarnya punya teknik yang menarik. Jadi kalau bapak-bapaknya marah-marah, Bu, dengan kalau kita indikasikan itu gejala kekerasan, maka ibu bisa nyanyi, Bu, ya kan? Jadi bisa menurunkan tingkat emosi bapak ya, Bu ya. Ibu ada pertanyaan enggak? Enggak. Ada pertanyaan enggak? Kok tadi kelihatan ada mau protes nih. Enggak ya. Kemudian penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ibu-ibu jangan senyum dan ketawa, nih kebiasaan nih. Yang banyak dilakukan, terima video yang agak seronok atau jorok. Kemudian ibu-ibu senyum dan ketawa. Toleransi yang tidak biasa. Karena itu termasuk dalam Undang-Undang TPKS. Saya tidak membiasakan orang mengirimkan video yang jorok kepada kita, yang menyinggung
baik fisik maupun non fisik. Psikis itu saya tidak mau. Pasti saya tegur. Kamu kok nggak izin sama saya mau mengirimkan video ini? Karena sebenarnya itu melecehkan kita. Tapi rata-rata kebiasaan wanita Indonesia nih Bu, karena saking toleransinya, senyum saja Bu terima video itu, dianggap itu biasa. Iya, padahal kalau asumsi saya nih, karena saya kriminolog, saya membaca gejala-gejala kejahatan yang terjadi. Semakin toleran kita terhadap pelanggaran kecil, maka semakin tinggi kemungkinan tindak kejahatan itu terjadi. Jadi jangan senyum-senyum. Saya seringkali kalau teman saya baca video yang perempuan telanjang sambil joget-joget, ya kan? Nah itu sering tuh yang diambil dari video-video dari luar negeri mungkin ya, gitu. Itu kita senyum-senyum, perempuan senyum-senyum. Saya bilang jangan senyum-senyum loh. Itu sebenarnya itu video itu mengkerdilkan kita gitu. Jadi angkat prestis kita dan berikan komunikasikan secara baik kepada pengirim. Tolong ya kalau mau mengirim video-video semacam ini tolong izin. Ya, memang untuk video medsos kita sekarang agak liar gitu ya. Tapi ketika kita memberikan teguran halus dengan memberikan tanggapan atau follow yang positif, maka itu sama dengan melakukan pencegahan terhadap kekerasan. Ya, jadi jangan dianggap ini biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, nih growing ini namanya, kekerasan seksual berbasis elektronik terjadi juga pada anak-anak kecil yang menggunakan game. Jadi game itu akan menantang si anak dengan hadiah-hadiah. Misalkan kalau Anda melakukan ini maka akan mendapatkan pulsa 100.000. Dan ini anak-anak dengan pulsa ini sangat sangat tertarik gitu. Dan bahkan ketika dilakukan permintaan untuk melakukan hubungan seks kemudian divideokan, nah itu anak itu mau. Ini sudah banyak terjadi. Dan ibu-ibu bisa melihat berita di TV, suatu saat ada anak yang disuruh melakukan hubungan seksual dengan kucing. Jadi bagaimana moral kita ya? Dan banyak cerita-cerita yang terkini yang sebenarnya mengiris hati kita. Contohnya mungkin kemarin kami diskusi panjang dengan Bu Rektor. Ada seorang bapak yang tadinya memperkosa kemudian menjadi hubungan menahun hingga lebih dari 10 tahun. Itu anak kandung. Dan sebaliknya juga ada ibu kandung yang meminta anak laki-lakinya melayani dia lebih dari 10 tahun. Jadi bagaimana moral kita dan bagaimana kita harus berupaya nih gitu ya. Nah nanti adik-adik kita yang dari PPA ini juga punya banyak pengalaman yang dari Polda Sumsel, ibu-ibu, nanti kita hadirkan dalam diskusi. Kemudian ada yang tidak sadar juga karena mungkin perilaku dan moralitas. Mohon maaf, ini saya jadi telanjang karena kita pengalaman-pengalaman ini ya, yang kita absorb dari teman-teman juga di lapangan. Ada yang kemudian menuangkan spermanya di meja dan mereka disuruh melihat. Para perempuan-perempuan itu. Ada pengalaman saya sendiri, kebetulan saya konsultan security dan malam hari ibu-ibu untuk memenuhi kemandirian ekonomi, malam hari saya bekerja untuk security di lingkungan entertain. Jadi suatu saat ada laporan jam 2, ibu mohon bisa ke lokasi karena ada perempuan yang dia pemandu lagu. Ternyata dalam prosesnya ada seorang psikopat dan dia pemilik salah satu showroom kendaraan ternama, memasukkan ujung botol seperti botol kecap ke alat kelamin si ade ini yang pemandu lagu. Jadi sebelumnya dia dikasih Happy Five yang membuat seseorang libidonya naik. Jadi seperti posisi terlentang dia seperti
posisi dalam hubungan seksual, kemudian dimasukin ujung botol itu, bagian atas botol ke alat kelamin. Jadi saya jam 2 sampai jam 8 pagi harus menangani kondisi-kondisi seperti ini. Nah ini ibu-ibu pengetahuan, kemudian curiosity ya. Saya sampaikan curiosity, keingintahuan terhadap sesuatu yang membuat kita mempertimbangkan segala sesuatu di sekitar kita untuk mengambil keputusan. Mau kenal dengan ini, mau dekat dengan A, itu dengan semua pertimbangan. Ya, oke, next ada lagi ya. Ya, yang termasuk dalam UU TPKS bisa ibu-ibu nanti browsing melalui Google kan, sekarang sudah seharusnya 5.0 ya, tapi kita masih berada di 4.0 sehingga saya pikir yang seperti ini bisa ibu browsing. Ini cuman saya sistematisasi agar lebih mudah diketahui. Persetubuhan, perkosaan seperti biasa, kekerasan seksual dalam rumah tangga ini banyak terjadi tapi tidak terungkap, sehingga kadangkala laporan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirkrim 147 sampai dengan 200 itu bukan faktual, itu data resmi yang diterima berdasarkan laporan dan pengaduan. Tetapi dark number-nya itu masih banyak, ibu-ibu. Angka gelapnya itu masih banyak. Karena itu tadi kata Bu Fauzia, ada yang malu melapor, sepertinya itu aib bagi keluarga. Enggak ibu-ibu, masih banyak penyelesaian. Dan untuk saat ini Polri juga menerapkan mekanisme restoratif justice yang itu berawal dari korban, kemudian hasilnya adalah kesepakatan. Jika pelapor itu meminta kepada Polri sebagai fasilitator. Jadi jangan takut. Seperti kasusnya Leslie kemarin Bu Rektor ya, kita diskusi sudah sudah KDRT, kemudian ya Lesti ya, gabungannya Leslie ya Bu ya, masalah-masalah dua itu harus kita cermati juga, karena kok netizen emosi ya kan, kenapa sih tidak dibiarkan dihukum gitu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan mendalam, mungkin anak dan sebagainya, yang pada tahapan pertama masih bisa dikomunikasikan di lingkungan rumah tangga ya. Tetapi dengan catatan-catatan tentunya, Polri akan memberikan penekanan. Kalau terjadi kedua kali apa kesepakatannya dengan korban, dan kalau tidak kesepakatannya apa. Jadi hasil dari restoratif justice itu adalah kesepakatan antara korban pelaku dengan maksud pelaku memenuhi kemauan korban sebagai kompensasi atas kejahatan yang dilakukannya. Tapi disaksikan oleh seluruh keluarga dan struktur sosial, yaitu RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Jadi kalau ibu-ibu mendapatkan proses RJ yang tidak disaksikan oleh keluarga dan struktur masyarakat, jangan mau. Konsekuensinya apa? Kalau ibu-ibu tidak tahu, nanti kalau terjadi kedua kali, ya susah gitu kan? Nanti nggak bisa Polri menjembatani kembali karena terjadi berulang. Next please. Nah, sanksi pidana Bu, sanksi pidana ini di UU TPKS sudah jelas. Untuk penjara paling sedikit sampai paling tinggi. Paling tinggi penjara 6 tahun ditambah sepertiga denda 15 miliar, itu pasal 18 ya. 6 tahun, memang rasanya nggak puas Bu, kok cuma 6 tahun sih. Apalagi kalau yang contohnya diperkosa itu masih usia dini ya, masih kadang ada balita kasusnya ya. Tadi sudah ditunjukkan dalam grafik, itu jumlahnya sudah mulai meningkat sekarang nih. Kayaknya udah mulai menggila nih secara psikis kondisi masyarakat nih, terutama kaum maskulin. Saya pikir itu juga karena keterbatasan. Next please.
Nah, regulasinya nanti Ibu bisa browsing undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu sudah banyak yang melingkupi, kemudian sampai pada pengadilan anak. Seperti apa perlakuan terhadap anak. Kalau wanita masih menggunakan merujuk kepada regulasi yang umum. Next. Oke, ini yang tadi saya sampaikan terutama yang terkait dengan elektronik. Ada satu tips bagi ibu-ibu. Jadi kalau anak-anak, cucu-cucu kita mau browsing, itu jangan dibiarkan berkelana liar di alam maya dengan menggunakan handphone Bapak Ibu. Jadi upayakan sudah di browsing, sudah dipilih, di steering, nah kemudian baru diberikan kepada anak. Jadi jangan dibiarkan langsung berikan kepada anak, dia berkelana di dunia maya sendiri. Jadi sudah dipilihkan film apa, kemudian cerita apa, berita apa yang harus dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi sempatkan ibu-ibu setelah subuh browsing sedikit, misalnya 3-4-5 untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Jangan dibiarkan dikasih handphone berkelana sendiri. Akhirnya masuk ke situs-situs yang berpengaruh terhadap pola pikir dan cara bertindak sampai masuk kepada kekerasan. Ya. Next. Ini gambarnya agak kurang terang kayaknya ya. Nah ini Bu yang tadi saya bilang video. Kemudian kalau ada soal body shaming, sebenarnya body shaming itu secara mendalam akan mengarah kepada kekerasan. Ya, misalnya nih kalau anak-anak di lingkungan kampus ada mahasiswi jalan terus yang cowok-cowok sweet. Nah, sebenarnya itu salah satu hal yang menyinggung psikologi kita. Tapi kan dianggap biasa di kita, dianggap biasa. Kalau saya mungkin karena sudah terbiasa sebelumnya waktu mahasiswa saya di Menwa di Pramuka. Jadi kalau ada begitu saya tantangin Bu Fauzia. Ngapain lo gitu ya. Jadi membiasakan anak-anak wanita untuk berani mengcounter tindakan-tindakan yang akan kemudian menjadi yang tindakan yang lebih besar. Itu penting bagi kita semua, terutama ibu-ibu. Ya, oke. Next please. Ada sesuatu yang penting kah? Ada matrik. Terus Mas. Terus matrik. Boleh di speed. Ini sebenarnya contoh-contoh di lingkungan kampus Bu Rektor. Ya, misalnya bertukar nilai. Pembimbing, oke, saya kasih A, tapi kita ada kasusnya di berita ya. Kita ketemu di luar. Tuh. Bu, ini mapping bisa digunakan oleh ibu-ibu nanti dalam membangun circle. Dalam rangka mengupayakan lingkungan kita bisa diantisipasi. Ini map saya titipkan kepada Bu Rektor untuk dapat dibicarakan bersama nanti di circle Bu. Ini menggambarkan kategori resiko. Jika resikonya 1 tidak beresiko, apa yang harus dilakukan? Kemudian resiko kedua ringan, kemudian sedang, signifikan dan tidak signifikan. Apa yang harus dilakukan di lingkungan kita? Nah ini mungkin bisa jadi alat mapping buat ibu-ibu, tetapi harus dikerjakan dalam satu circle Bu. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan BKOW, kemudian PPA di Pemda, kemudian Polwan, kemudian lingkungan pendidikan ke siapa? Kalau di lingkungan pendidikan ada Permendikbud sendiri ya Bu Rektor tentang kekerasan ini, PPKS. Kira-kira begitu, nanti selebihnya kita eksplor dalam diskusi ya ibu-ibu. Ada adik-adik saya undang PPA. Boleh berdiri dulu. Ini adik kita dari unit PPA Polda Sumsel, ibu-ibu, nanti boleh diberikan nomor teleponnya Dek Iin. Nah, supaya bisa akses seluruh komponen. Saya tidak bilang masyarakat tapi komponen, karena saya berharap
ibu-ibu yang hadir, adik-adik mahasiswa yang hadir di sini menjadi leading sektor di lingkungan masing-masing yang nantinya bisa terhubung dengan PPA. Sambil kita berproses untuk upaya adanya instrumen panic button yang nanti akan kita diskusikan kembali ya Bu Rektor dengan Polda Sumsel supaya mempermudah Bu Fauzia untuk masyarakat melakukan pengaduan, menyampaikan pengaduan dan pelaporan dan mendapatkan respon dari circle-nya ya. Sebelum masuk diskusi Bu Moderator, saya harap polwan yang berada di depan berdiri dulu, saya perkenalkan dulu. Ini yang paling kanan Ibu Sari di Bimas ya Bu ya. Ini logistik yang menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan polwan yang mau terjun ke lapangan. Kemudian di tengah ini ada ini di PPA ya. Oh, cyber ini. Cyber namanya siapa Dek? Fitri di cyber yang ini akan melakukan patroli cyber nih terkait dengan growing tadi. Harusnya growing nanti bisa dilakukan penelitian lebih intens, ada di lapangan ya, berikan masukan kepada Kapolda bagaimana apa yang growing, model growing apa yang paling banyak di sini, kemudian instrumennya apa yang digunakan oleh mereka. Kemudian di tengah adalah Ibu Andes ini, AKBP Andes, ini adalah Wakapolres Tabes ya. Jadi ibu-ibu kalau ada apa-apa di Polresta kita ada Bu Andes ini, jangan khawatir. Kalau di lingkungannya ada kondisi-kondisi yang perlu antisipasi atau perlu pelaporan, silakan. Nanti boleh adik-adik dieksplor ya. Kemudian satu lagi ini AKBP Ana, ini ada di Bimas yang bertanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan ini lebih lanjut UTPKS ya, dan solusi-solusi yang kira-kira ibu-ibu perlu ketahui dan pahami. Nah, yang di sebelah kanan dari sisi saya ini adalah yang unit PPA tadi. Ini bertanggung jawab penuh dengan kekerasan terhadap wanita dan anak. Monggo nanti bisa eksplorasi dan Bu Fauzia mungkin bisa langsung terkoneksi supaya nanti circle-nya jadi ya Bu dari seminar ini. Jangan sampai seminar-seminar aja tapi nggak ada tindak lanjut. Kebetulan ini hari jadi Polwan menandai bahwa ada circle yang bermanfaat bagi masyarakat Sumsel untuk bisa menjadi akses, menjadi solusi dalam persoalan kekerasan terhadap wanita dan anak. Silakan duduk. Adik-adik dari mana aja nih? PPA ya, di belakang ya? Reskrim. Ya, oke, berdiri dulu dong, senyum, kan kita mau hari jadi tanggal 1. Nah, ini adik-adik saya, ibu-ibu yang nanti akan siap juga melayani. Boleh foto-foto boleh Bu, kalau ada polwan-polwan yang katanya kalau polwan itu clear and clean, artinya responsif dan pelayanannya pasti keren ya. Jadi mohon nanti kalau ada hal-hal di lapangan yang juga tidak keren Bu, mohon juga diberikan arahan dan boleh disampaikan nanti ya. Baik, silakan duduk Dek. Bu Iin siapa yang akan merespon diskusi? Siapa aja? Iin langsung? Atau ada lagi siapa? Oke, AKP Nora, kemudian siapa lagi? Oke, bolehkah berada di bagian depan supaya nanti karena eksekusinya di lapangan di lingkungan Polda Sumsel, jadi kami langsung undang adik-adik Bu. Silakan di depan. Mana tadi? Nora bisa ke depan? Iya, oke. Ibdatri Nancy, silakan. Nah, ayo sini. Aibtu Fatma, ya Aibtu Fatma boleh ke depan. Ya. Ya, ayo lebih cepat lebih baik. Ya, saya undang ada di bagian depan. Sementara DIIN boleh di tempat saya untuk merespon diskusi. Ya, terima kasih ya hadirnya ya.
teman-teman langsung berhadapan dengan masyarakat, ya. Siapkan respon yang terbaik, dan saya berharap karena Anda di lapangan bisa memberikan nomor kontak langsung. Jadi kalau ada apa-apa masyarakat bisa akses, ya. Baik Ibu-ibu, itu dari saya. Nanti di diskusi kita banyak lagi ngobrol, dan barangkali ada temuan, kasus, pengalaman di lingkungan ibu-ibu atau bahkan ibu-ibu sendiri nanti boleh bisik-bisik ke saya, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ana, luar biasa. Ini yang namanya singkat, padat, dan tepat sasaran, gitu Bu ya. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu di sini, materi bisa di-download via barcode, ya. Ada di meja registrasi di depan. Mungkin rekan-rekan panitia boleh bantu nanti ya untuk ibu-ibu yang ingin mendapatkan materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ana, karena ini juga harus disampaikan kembali ya Bu ya, kepada masyarakat, sanak keluarga, teman terdekat, dan lain sebagainya. Baik, untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang hari, Bapak Ibu atau ibu-ibu yang di belakang, di depan ada yang ditanyakan, monggo bisa angkat tangan, dan rekan-rekan panitia boleh, silakan Ibu, boleh membantu untuk memberikan mic. Baik, Pak Adit, izin Pak Adit boleh bantu untuk memberikan mic pada ibu yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Hidayati, Bu, dosen di Bina Dharma. Baik, beberapa waktu yang lalu pukul 2 malam saya ditelepon oleh seseorang, sebut saja teman saya si A. Ternyata dalam jam 2 malam itu dia kedatangan tamu seorang teman saya juga, si B, yang membawa anaknya umur 1,5 tahun dan dalam kondisi hamil 7 bulan, yang berjalan kaki malam-malam dari rumahnya ke rumah si A itu sekitar 3 kilo. Apa pasal? Ternyata dia mendapatkan kekerasan dari suaminya dan diancam gitu ya, diancam dibunuh dan sebagainya. Sementara di rumahnya itu ada 5 anak yang sedang ketakutan. Artinya Bu, dia seorang perempuan dengan 7 anak, lagi hamil yang ke-7, disiksa oleh suaminya. Perkaranya adalah sang suami minta supaya si istri tidak minta cerai gara-gara si suami itu poligami begitu. Nah, malam-malam itu saya ditelepon. Kenapa? Karena si istri kan lari, ya, lari dari rumahnya. Si A ini ketakutan, dia mau numpangkan anak si tadi teman saya si B itu ke rumah saya. Saya pun juga ketakutan Bu, karena suami saya tidak ada di rumah gitu kan, dia tugas di luar gitu. Jadi kami sama-sama ketakutan. Sementara untuk melaporkan ke polisi kami juga tidak punya nyali, karena khawatir kalau ada ini nanti 5 anak yang dalam rumah itu pun juga terancam nyawanya. Nah, hal-hal seperti ini saya yakin pun banyak ya di antara kita yang mengalami seperti ini. Saya sebagai orang yang tahu hukum, seharusnya ini kan masuk ke ranah pidana, bisa dipolisikan, tetapi tidak punya kekuatan gitu ya, tidak punya nyali. Nah, mohon nanti mungkin Bu, kalau jangan sampailah kasus-kasus ini seperti ini terulang, mohon nanti supaya dengan masif, adakah misalnya kontak yang langsung yang bisa kita, iya, telepon darurat pertama. Kemudian yang kedua, adakah rumah singgah Bu untuk orang-orang seperti ini ya, teman-teman yang teraniaya, yang membutuhkan perlindungan, keamanan, dan itu kemudian mendapatkan privasi di sana. Dan yang ketiga, apakah ada Bu semacam perlindungan pada kami yang melaporkan seperti ini agar tidak terkuak identitas si pelapor gitu ya, misalnya hal-hal ini seperti lagi. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas arahan dari Ibu Kombes Pol langsung dijawab ya, karena biar langsung teringat dan langsung dijawab oleh Ibu. Baik, silakan Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu dosen. Emang banyak ya permasalahan seperti itu yang sering ditangani oleh sebagian besar yang
poluan yang hadir di ruangan ini adalah poluan-poluan dari PPA, unit PPA, ataupun pernah bertugas di PPA. Untuk pelaporan yang mungkin dapat direspon langsung oleh polisi, sebetulnya kita memiliki nomor bantuan polisi yang itu langsung diterima oleh Kapolda Sumatera Selatan. Biasanya ada operator yang bisa langsung meneruskan ke petugas di lapangan, langsung direspon secara cepat. Mungkin bisa dicatat nomornya. Selain nanti ada, apabila sudah di launching aplikasi dari Bina Dharma, ada juga nomor operator yang langsung merespon terkait kasus-kasus tentang perempuan, remaja, dan anak-anak. Mungkin belum tersosialisasi kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, boleh dicatat untuk nomor bantuan polisi 0813 70002, siap, 3 kali kosongnya 110. Itu nomor bantuan polisi yang mungkin saat ini respon cepat oleh petugas di lapangan, itu langsung diterima oleh Kapolda. Nanti operator pun langsung akan meneruskan ke operator di mana ataupun ke pejabat di mana terjadi kasus tersebut. Terima kasih. Ulang lagi ya, 0813. Boleh dibantu rekan-rekan BTV untuk ditampilkan di layar? Ya, 0813 70002, kosongnya 3 kali 110. Itu nomor bantuan polisi. Tengah malam pun itu direspon oleh operator sama petugas yang sedang piket biasanya. Baik, sudah dicatat ibu-ibu ya, bapak-bapak. Bagaimana dengan pertanyaan rumah singgah, Ibu? Nomor 2 tadi apa ya, Mbak ya? Gimana? Pertanyaan berikutnya tadi apa? Rumah singgah, apakah ada rumah singgah untuk para korban yang tadi diceritakan oleh Ibu? Ya, terima kasih. Di ruangan ini pun hadir selain dari pihak kepolisian, juga ada lembaga-lembaga instansi dari dinas sosial maupun dinas dari pemberdayaan perempuan dan anak, dan unit PPA. Untuk rumah singgah mungkin dari dinas sosial ya Bu ya, ada, ataupun dari unit pemberdayaan perempuan dan anak, rumah aman Bu, dinas sosial, ada dinas sosial. Ibu silakan dari hadir. Dinas Sosial ingin sharing? Ada rumah aman di sini yang untuk apa? Bila ada kasus-kasus tidak hanya bisa melapor kepada kepolisian, tapi ada juga lembaga-lembaga dan instansi pemerintah yang juga dapat merespon terhadap laporan. Untuk aplikasi itu pun Bu, nanti mungkin kita bisa tambahkan instansi terkait, tidak hanya kepolisian, tapi instansi terkait juga bisa merespon apabila ada laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Izin Bu, ada yang tunjuk tangan di tangan, maaf bukan tunjuk tangan, angkat tangan di belakang. Maaf, sebelumnya saya Ratih dari UPT PPA Kota Palembang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Izin Bu, memberitahu mungkin sekedar informasi untuk perlindungan rumah aman sendiri mungkin belum ada Bu ya, tapi mungkin bareng dengan Budi Perkasa Bu. Bila ada pengaduan bisa lewat kami UPT juga bisa membantu lewat Dinas Pemberdayaan Provinsi. Nanti ada rumah perlindungan di Budi Perkasa Bu, punya dinas sosial. Ya. Rumah perlindungan Budi Perkasa. Rumah aman. Dari Kementerian Sosial ya, sentra Budi Perkasa ya Mbak ya? Iya Bu. Ya. Sekian ya, terima kasih. UPTD dari dinas. Nomor kontaknya tolong boleh dibesarin. Nomor kontaknya? Ya, nomor kontaknya Rumah Aman Budi Perkasa. Nomor kontaknya di sana tuh harus pakai surat rujukan dulu Bu, jadi melalui kami. Rujukan melalui UPTD. Iya, UPTD PPA Kota Palembang. Atau provinsi juga bisa melalui UPT provinsi. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Luar biasa ya, ini sinergitasnya langsung terlihat Ibu Ana. Pertanyaan terakhir tadi Ibu, mohon maaf, apakah ada perlindungan untuk pelapor? Ya tentu saja untuk itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Di undang-undang itu dijelaskan bahwa untuk pelapor bisa dirahasiakan identitasnya bila menginginkan. Jadi sudah dilindungi oleh undang-undang, tercantum dalam undang-undang. Baik, terima kasih. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Iin. Ya, terima kasih Ibu. Luar biasa, ini sinergitas yang nyata Bu Wagub
Bu Fauziah yang menjawab bisa dari segala sektor itu ya, dan Universitas Bina Dharma juga akan membantu dari sisi aplikasi ya, karena kami kampus yang sangat erat dengan teknologi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ibu-ibu boleh. Saya persilakan yang di depan dulu, tadi sudah sudah angkat tangan terlebih dahulu tadi ya, pas di awal tadi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tari. Sekitar 1 tahun yang lalu ada tetangga saya, itu dia menyiksa anaknya. Anaknya sekitar 5 tahun, itu tetangga saya. Saya sampai menangis ngelihat disiksa anaknya. Dia menyiksa anaknya sampai dipijak-pijak, diinjak-injak itu. Jadi anaknya terjerit-jerit, saya keluar. Siapa? Terus saya lihat, waduh, saya langsung jerit. Saya jerit nama ibunya. Kenapa disiksa anaknya? Dia ini tante, katanya. Dia ini tante begini, ya, pokoknya alasannya banyak. Saya ngomong kayak ini, itu tidak boleh menyiksa anak seperti itu. Kamu bisa dipenjara loh, kayak itu tuh. Kenapa saya dipenjara? Ini kan anak saya, kayak itu. Mau saya bunuh, mau saya siksa, mau saya apa, itu terserah saya. Ini anak saya. Kenapa mau saya dipenjara kayak itu? Terus saya ini langsung saya bantu, saya ambil anaknya. Saya ambil anaknya itu, dia malah itu ngocok saya. Menyiksa ibu gitu ibu ya? Langsung ditinju. Aku ngomong, ini, aku ngomong itu, oi, aku ngomong, kenapa saya malah saya nyiksa saya gitu? Terus akhirnya tuh tetangga saya yang lain langsung kayak berantem aja kami tuh. Tetangga saya yang lain turun, saya langsung dipisah, anaknya tadi langsung diambil. Akhirnya tuh ada sekitar 3-4 orang, akhirnya kayak bertengkar ini kami berempat itu banyak bertengkar. Sudah akhirnya saya diam, anak itu saya ambil bawa ke rumah saya kasih minum, saya obati yang luka-luka tadi. Sudah, saya mau ke kantor polisi, tapi aku pikir nanti saya ke kantor polisi nanti suaminya marah ke aku, kayak itu. Akhirnya saya diam. Sudah anaknya sudah agak lama, sudah saya kembalikan lagi ke ayuknya lah, ke ayuknya. Nah ini bawa pulang sudah itu. Sampai sekarang orang tersebut tidak mau negur saya. Jadi saya mau melapor, saya tidak bisa. Nah sekarang saya alhamdulillah sudah ada nomor kontak. Kalau seandainya nanti ada tetangga seperti itu lagi, saya diam-diam saya laporkan aja ke polisi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tari. Ibu Tari, masih sakit nggak Bu yang digocok tadi Bu? Saya khawatir loh tadi. Ya kan? Apa perlu kita latihan apalah? Mungkin di Polri ini atau di Polwan ada senam anti gocok. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ibu menjadi contoh loh untuk kami semua, dan nomor tadi sudah di-share di layar. Ya, benar sekali. Tolong disimpan ibu-ibu, takut ada hal-hal yang memang urgent dan harus dilaporkan. Baik, saya anggap itu bukan pertanyaan Bu ya, sharing luar biasa. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Tadi Kepala Dinas titip salam kepada Ibu Rektor, katanya kasih tahu sama Ibu Rektor bahwa beliau hari ini dinas luar ke Jakarta Bu. Terkait tadi untuk nomor bantuan tadi dari kepolisian, dari Ibu Iin, di Dinas PPA juga punya hotline. Baik. Ya. Jadi bantu dicatat teman-teman BTV agar bisa ditampilkan. 0821 77 111 299. Nah ini hotline 24 jam, WA juga bisa. Operatornya ada di sini nih. Coba berdiri dulu deh. Operatornya. Nah, ada siap.
Ya. Jadi kalau nggak responsif kita udah tahu mukanya. Ya. Kemudian bisa juga langsung ke Sapa 129 Bu. Sahabat perempuan dan anak 129 langsung ke Kementerian PPA. 129. Jadi bisa itu langsung cepat. Nanti PPA juga langsung kerjasama dengan unit PPA di Polda dengan Ibu Iin ya. Jadi nanti langsung dengan UPTD PPA. Itu saja mungkin. Baik, terima Ibu, kasih. Izin Ibu, Bu Musharmina ya, Saya Ibu Musharmina, ya. Kepala Bidang PPA Provinsi. Terima kasih Ibu Dinas Musharmina. Sekali lagi nih sinergi lagi, terima kasih banyak Ibu. Ada hotline dari teman-teman BTV, ada hotline ya dari UPTDA PPA Provinsi Sumatera Selatan. Mohon dicatat. Nah, ini nanti bisa dibagikan. Apakah masih ada waktu Ibu? Boleh saya lemparkan kembali, Ibu. Ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu di belakang tadi, baik baju merah tadi sudah 2 kali tunjuk tangan, baik Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin, saya dari Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Saya sedikit ingin bertanya Bu, untuk kekerasan seksual, karena kan kebanyakan anak laki-laki yang kecil itu suka dicabulin ya Bu ya. Info yang saya dengar itu katanya itu bakalan menurun, maksudnya keterusan, jadi korban nanti buat jadi korban lagi, jadi korban lagi, jadi korban lagi. Nah yang pengen saya tanya itu gimana kita menanggulangin itu, terus adakah tempat konsultasi atau psikologi yang gratis, karena setahu saya kan pasti mahal Bu, karena masyarakat kita ini kan kalau sudah masalah ekonomi mahal suka mikir lagi, jadi kadang-kadang anaknya didiemin aja. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu tadi dengan Ibu siapa? Ibu Herlin. Ya, Baik, dari Yayasan Jantung Indonesia. Terima kasih Ibu, pertanyaannya akan dijawab oleh rekan-rekan dari Polwan. Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan dari Ibu Harlina ya. Harlin dari Yayasan Jantung Indonesia. Pertanyaannya untuk korban-korban yang mengalami mengalami pencabulan, khususnya anak laki-laki yang kemungkinan nanti akan menularkan ke lainnya. Dari pengalaman yang kami dapat dalam penyidikan, kami biasanya bekerja sama dengan UPTD, dalam hal ini baik dengan UPTD Kota Palembang ataupun UPTD Provinsi Sumatera Selatan, karena di bagian UPTD nanti ada psikolognya. Jadi bisa lewat kita arahkan untuk ke UPTD untuk dilakukan pemeriksaan psikologi berlanjut nanti, seperti terapi untuk si korbannya itu. Jadi ibu-ibu mungkin bisa langsung ke UPTD atau konseling ke PPA setempat, baik di Polresta, di Polda ataupun di Polres jajaran. Silakan mendatangi PPA-nya untuk konseling kalau di kita. Jadi nanti bisa diarahkan untuk para korban tersebut. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak dengan Ibu Bu Fatmawati, terima kasih banyak. Di Universitas Bina Dharma kita juga ada program studi psikologi yang tadi saya sudah berbicara Kaprodinya bahwa di Himpunan Psikologi Indonesia pun gratis ibu-ibu. Kalau ingin berkonsultasi atau ingin sekedar bertanya ya, nomor hotline-nya akan dibagikan oleh Ibu Itriyah, Ibu Dr. Itriyah, Kaprodi Psikologi ya di Universitas Bina Dharma. Silakan Ibu Itriyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin teman-teman HIMSI yang bisa menjawab, mana yang dari HIMSI?
Ibu Reni, mohon dijawab Ibu Reni, hotline konsultasi gratis di HIMSI. Silakan Bu Reni. Ini Ibu Reni ini adalah psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Dr. Itria. Luar biasa Ibu Bu Ana, ini sangat bermanfaat Ibu ya. Bahkan sampai ada konsultasi psikologi gratis dari Himpunan Psikologi Indonesia. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Itria. Selamat siang Ibu, izin Mbak Rahma. Kami dari organisasi Himpunan Psikologi Wilayah Sumatera Selatan, Ibu. Ada juga rekan-rekan kami di sini, juga ada dari IPK juga, APIO, satu di wadah Himpunan Psikologi. Dan mohon izin juga memberikan informasi, kami juga bekerja sama juga dengan Budi Perkasa dalam pendampingan kasus-kasus anak di sana Ibu. Nah kalau untuk terkait tadi HIMSI kami terbuka lebar untuk kita berkolaborasi istilahnya. Sekretariat kami kebetulan ada di Budi Perkasa di Jalan Swadaya. Betul ya? Kilometer 5, samping pasar kilometer 5. Samping pasar kilometer 5 ya, Ibu Dokter. Masuk jalan terus nanti ketemu jalan sosial. Jalan sosial Ibu. Iya. Apakah ada hotline-nya Ibu di Dokter? Kemensos Budi Perkasa kita ada di sana. Baik, ada di tempat rumah tadi Bu ya? Iya. Budi Kami Perkasa. ada di satu ruang sebelah kiri ya. Ada satu ruangan kami sekretariat, untuk sementara kami ada di sana. Baik, tinggal datang saja ke sana, Ya, tapi monggo, free of silakan. charge Ibu ya? Ibu Insya Dokter? Allah nanti kita bantu. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Eni. Sama-sama. Terima kasih dari HIMSI. Kebetulan Terima kasih, saya Ibu. biasa koneksi dengan Pak Seger dulu Bu. Sebelumnya dengan Pak Seger, Ketua HIMSI Indonesia. Itu biasa kami titipkan Bu. Ini hanya ide dalam kesempatan ini. Saya berharap HIMSI bisa dalam in circle ini bisa menjadi pemantik untuk mengakomodasi kebutuhan tadi Bu, untuk yang gratis. Saya punya keyakinan HIMSI dapat mengakomodir CSR dari perusahaan. Kalau kami dari Polri kemungkinan besar agak kesulitan Bu, karena kami dibiayai oleh APBN atau APBD. Kalau misalkan Bu Fauzia ada kemungkinan dari APBD bisa di-insert sedikit untuk psikologi gratis, itu akan lebih baik untuk masyarakat Sumsel Bu. Jadi mohon pertanyaan ini bisa memantik kemungkinan solusi yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita tepuk tangan dulu deh untuk kita semua. Dari tadi kita deg-degan ya dengar cerita dari Ibu Kombes Pol Ana bagaimana perlakuan kekerasan seksual, kekerasan pada anak juga menjadi concern dari semua pihak saat ini. Tidak hanya pemerintah, media, institusi pendidikan, masyarakat juga harus lebih peduli. Kita sebagai ibu-ibu semua pasti ingin anak kita menjadi anak yang sehat, tumbuh dalam lingkungan yang sehat, dan juga orang-orang di sekitar kita pun berperilaku dengan sehat. Seperti itu. Ibu Ana, terakhir untuk menutup sesi seminar kita, boleh diberikan closing statement-nya Ibu? Silakan Ibu. Ada satu hal yang saya lupa tadi sampaikan, bahwa ada kode yang bisa kita gunakan, ini global sifatnya. Apabila anak dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terdesak, mohon diajarin anak-anak kita untuk menyampaikan kode. Ini kode internasional yang digunakan. Misalnya dia dalam kondisi penculikan yang tidak memungkinkan dia teriak, maka ajarin anak-anak kita untuk memberikan kode kepada lingkungan sekitar kita. Jadi mohon juga masyarakat juga memahami kode ini, itu artinya anak dalam kondisi bahaya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan, bangun hubungan circle yang baik. Misalkan kalau anak itu dengan orang tua sahabatnya, sehingga pada satu kesempatan kita bisa kontak. Itu untuk anak-anak. Dan ibu-ibu saya pikir nggak perlu saya ajarin ini ya Bu Fauzia, karena sudah ada nih grup-grup kongko tersendiri ya kan kalau ibu-ibu. Jadi mohon in circle ini diperkuat. Kemudian yang berikutnya dalam pola pendidikan, mohon dapat dikembangkan pola pendidikan yang menanamkan keberanian untuk explore. Karena kita kan
pendidikannya masih zaman dulu ya Bu, kita ditekan untuk diam, tidak usah bicara kalau tidak perlu, seperti itu. Kemudian bicara baik, kemudian kita dimarahin. Nah, cara-cara seperti ini tolong mulai dikikis habis di lingkungan keluarga, diganti dengan model-model yang sifatnya eksploratif. Anak bermain biarkan, jatuh berikan warning, hati-hati, ini pasti sembuh kalau ini. Jadi jangan biasakan, jangan naik. Kalau mau naik tembok jangan naik, jangan sendirian, jangan dibegitukan ya. Jadi biarkan model pendidikan yang eksploratif untuk menanamkan keberanian dan curiosity. Jadi jangan dibiarkan diam tetapi bertanya, apa ini, apa itu, sehingga membuat banyak informasi yang ada di benaknya yang menjadi pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Nah, ini memberikan awareness kepada setiap anak. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, dia akan berani mengungkap, menyampaikan pada siapapun sehingga cepat mendapatkan pertolongan. Ibu-ibu juga Bu Fauzia, ini ibu-ibu banyak diem ya Bu sama suami ya. Kalau ada apa-apa takut dimarah, nanti dibentak sama suami. Jangan ketakutan. Jadi tanamkan di lingkungan keluarga, lingkungan yang sangat eksploratif dan curiosity yang tinggi. Dengan biasanya ada simbol-simbol tertentu yang dipakai oleh orang tua. Misalkan kalau mau ngambil kue dulu ya, tapi ini sekarang tanggalkan gitu. Mau ngambil kue terus mamanya, ini kode ya kan. Nah, bagaimana anak menyampaikan kode-kode apabila terjadi kekerasan atau kejahatan. Nah, itu dibiasakan security code-nya itu jalan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial. Ada satu hal lagi adalah konsepnya neighborhood. Jadi kita jangan cuek ibu-ibu seperti di lingkungan saya 10 rumah, tapi cuek siapapun yang datang. Akhirnya ketika ada pencurian, laptop diangkut, tetangganya nggak tahu, ya. Tapi mulai dengan neighborhood, konsep neighborhood itu tetangga melirik tetangga. Siapa tuh yang datang? Tidak biasanya orang itu. Anak itu siapa? Anak itu kenapa? Seperti tadi Bu Tari ya. Wah, Bu Tari ini hebat, ada anaknya. Iya, nah itu kayaknya perlu latihan taekwondo seperti itu. Taekwondo ya Bu ya. Nah, itu luar biasa. Saya pikir cara-cara itu namanya modal sosial. Jadi keterikatan sosial itu harus dibangun lagi Bu. Saya pikir Sumsel ini masih penuh nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk mencegah kekerasan terhadap wanita dan anak terutama, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Barangkali itu closing dari saya. Mudah-mudahan yang paling penting bagi kita adalah membangun circle tadi agar kita kuat melakukan penanggulangan kekerasan terhadap wanita dan anak secara bersama-sama, khususnya untuk wilayah Sumsel. Terima kasih Bu-ibu, tetap semangat untuk melindungi diri kita, wanita, dan anak-anak kita dari kekerasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kombes Pol Ana. Ibu-ibu jangan lupa bahwa ada nomor-nomor yang bisa di save ya, bisa difoto atau bisa dibagikan juga di grup-grup keluarga dan lain sebagainya. Universitas Bina Dharma pun sangat concern dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus, ibu-ibu, bapak-bapak. Kami juga sedang mengaktifkan kembali, nanti akan ada Satgas untuk perlindungan kekerasan anti seksual di lingkungan kampus yang resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi jangan khawatir apabila ingin berkuliah di Universitas Bina Dharma. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan, kita ucapkan terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber utama kita, untuk kita semua, untuk Kombes Pol Ana, dan untuk kita semua lebih meriah lagi tepuk tangannya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Kami ucapkan, saya selaku moderator, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah ya, Bapak dan Ibu, untuk moderator dan narasumber kita pada hari ini yang sudah sangat luar biasa memberikan ilmunya bagi kita semua ya.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Kombes Pol Dr. Swastiana SIPS HMSI yang pada hari ini sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu bagi kita semua mengenai perempuan dan anak khususnya. Dan tentunya tak lupa juga kepada moderator kita, Ibu Dr. Santi Zinaida MIKOM yang sudah sangat luar biasa dan semangat sekali ya dalam memandu seminar kita pada hari ini. Dan tak lupa juga untuk para hadirin yang sudah hadir yang tentunya sudah berpartisipasi dalam tanya jawab pada hari ini ya, yang sudah bertanya, yang sudah sangat semangat sekali pada hari ini untuk bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Baik. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, kepada Ibu Kombes Pol Dr. Swastiana SIPS HMSI dan juga Ibu Dr. Ahmad Santi Zinaida, kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penyerahan cindramata dari Universitas Bina Dharma yang akan diberikan oleh Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM, kepada narasumber kita, Ibu Kombes Pol Dr. Swastiana SIPS HMSI, dan juga Ibu Hajah Fauziah Mawardi Yahya, sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan. Baik, kepada Ibu kami persilakan untuk maju ke depan ke atas panggung untuk penyerahan cindramata. Baik Ibu, foto bersama terlebih dahulu. Iya, boleh dengan membawa plakat cindramata. Boleh menghadap kamera. Kita foto terlebih dahulu. Kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak dan Ibu. Baik, boleh kepada ibu-ibu Polwan PKK, ya PKK terlebih dahulu, boleh Ibu silakan foto bersama.
Baik, terima kasih. Kami persilakan Ibu untuk duduk kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Baik, kami persilakan. Izin untuk polwan-polwan segera semuanya maju ke depan untuk foto bersama. Ayo gerakannya cepat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Semoga ilmu pada seminar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada Ibu Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Baik, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.